Halo, saya Arta Sinamo dan Yopi dari grup C. Untuk eh, latihan permainan di 10-2 ini adalah tentang memperkuat suasana dan membangun suasana bertingkat. Lama-lama makin sulit ini ya pertanyaannya. Adapun langkah-langkah kalau kita mau memperkuat suasana adalah melakukan akses, mengamplify, mengapply, mengappropriate, dan menganalize. Dari 10 pertanyaan yang diajukan latihan, kesulitan terbesar menurut kami adalah pada nomor 5 sampai 8. Ini agak sulit karena ini langkah-langkah memperkuat suasana. Jadi kalau tujuannya adalah ini, tapi kalau suasananya kita minta dia bayangkan, katakan kalau dia tinggi, oke. Tapi kalau belum tinggi, ya kan. Nah, sekarang bagaimana memperkuat suasana itu? Nah, caranya adalah dengan mengakses, langsung menggunakan atau mencocokkan dan menganalisa situasinya. Uh, Kalau itu kita bisa lakukan dengan bagus, maka naiklah suasana atau stage daripada klien kita. Kembali, kata suasana itu menurut kami lebih baik kita pakai kata yang lebih sederhana yang dia pahami. Itu berarti adalah energi yang keluar pada kita, yang tampak di dalam perilaku kita, ucapan kita, kata-kata kita, ataupun laku kita. Nah, sekarang bagaimana cara membangkitkan suasana bertingkat? Ada 10 memang disebutkan caranya. Ada metafora, keinginan, perbolehan atau larangan, mengingat, membayangkan, memutuskan, mengharapkan, meyakini, punya identitas baru, dan melihat pentingnya. Kata identitas ini membangkitkan suasana. Kata identitas itu kan dia berarti membayangkan identitas baru yang dia miliki kalau dia punya suasana yang tinggi. Nah, ini kembali membayangkan ini menjadi sangat penting, dan kita mendukung dia sekaligus menantang dia supaya masuk kepada stage yang tinggi. Nah, di situ memang kesulitannya. Menjelaskan dalam bahasa klien tentang akses, tentang amplify, menganalisa, membuat metafora, mengecek itu boleh atau tidak, lalu dia membayangkan, akhirnya dia memutuskan, mengharapkan, meyakini, dan punya identitas baru, dan melihat itu penting. Memang pertanyaan-pertanyaan itu kembali kepada coba kita buat pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dipahami oleh klien. Sangat penting kita perhatikan. Itu sebabnya memang kita memang kan ahli di konteks, iya, tapi terminologi yang kita pakai harus kita perhatikan, terminologi yang biasa dipakai oleh klien kita. Kalau dia bisnismen, janganlah pakai kata sekolah, istilah-istilah sekolah. Atau kalau dia memang orang sekolah, ya kita pakailah istilah-istilah yang udah biasa di sekolah juga. Jadi baiknya memang sebelum kita ketemu dengan klien, ada bagusnya juga kita pelajari nih, siapa ini klien, model orangnya kayak apa, gaya belajarnya kayak apa. Nanti kalau kita coach, kita bisa peka dengan ini, dia kegiatannya sehari-hari apa, akan jauh lebih mudah kita membangun stage-nya pada tingkat yang tinggi, karena kita sudah memasukkan diri kita kepada dunianya. Kita pakai sepatunya dia seolah-olah. Nah, itu dia. Kalau itu kita bisa lakukan, akan jauh lebih mudah melakukan latihan yang 10B ini. Membangkitkan suasana dan suasana bertingkat,
kita ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih atas Sinamo dan Yopi dari kelompok C.